Tetapi Yesus berkata, kebenaran itu yang akan mendatangkan kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang kemarin kita melihat bagaimana, saudaraku, apa yang dilakukan atau apa perbedaan, apa yang menjadi perbedaan inti antara umat Kristen dan umat Islam. Pada saat ini, saudaraku, saya akan coba untuk mengutarakan materi ini dua sesi. Di sesi yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana Kristen dan Islam, dan nanti bagaimana di sesi yang kedua kita akan bicara bagaimana Isa Al-Masih dengan Muhammad. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana mungkin dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara yang kasih. Saudara yang kasih, di sini ada satu dialog antara orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, jikalau firman-Ku tinggal tetap dalam dirimu, maka engkau akan dimerdekakan. Dan kemudian orang Yahudi bertanya, Tuhan, bagaimana mungkin aku dapat merdeka sedangkan aku sudah merdeka, sudah bebas, karena aku tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu Tuhan katakan, jikalau engkau berbuat dosa, itu artinya saudara sudah diperhamba oleh dosa. Saudaraku yang kasih, siapakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu, saudaraku? Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran adalah Yesus sendiri. Oleh karena saudaraku, hanya Yesuslah yang dapat memerdekakan kita dari setiap dosa-dosa kita. Karena dialah kemerdekaan itu, karena dialah kebenaran itu. Oleh karena itu mari kita melihat, saudaraku, bagaimana kesaksian saudara-saudara kita pun bersaksi. Di dalam Al-Quran di sana dikatakan, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-176, sana dikatakan, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Jadi Alkitab, firman Tuhan itu telah membawa kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan dari setiap masalah kita. Oleh karena itu kasih, Al-Quran menyatakan bahwa Alkitab itu membawa kebenaran, membawa hak dan kebenaran itu. Dan kemudian ada ayat lain yang mengatakan, saudaraku, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Sana dikatakan bahwa itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Dialah firman Allah yang tidak mungkin berkata salah. Dialah firman Allah yang tidak mungkin ucapannya itu mengandung kesalahan, karena dialah sendiri, jadi tidak mungkin dia berkata salah. Al-Quran pun mengatakan seperti itu. Yesus, Isa putra Maryam, dia berkata-kata dengan perkataan yang benar, karena perkataan yang benar ini yang dapat memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih, dan ada juga orang-orang Yahudi pun mengatakan seperti ini, wa min qaumi Musa ummatan yahuda bil haqqi wa bihi ya'tadilun. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Karena dengan rasa kebenaran ini maka akan ada keadilan. Saudaraku yang kasih, tetapi banyak hal, banyak orang mengatakan akulah yang paling benar di antara yang lainnya. Ada yang mengatakan agama satu itu mengatakan yang paling benar dibandingkan agama yang lainnya. Pendapat orang satu mengatakan pendapat itu lebih benar
dibandingkan pendapat orang lain. Tetapi sudah kasih, oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang 14 tadi, ana huwa tariqul haq al hayatu laisa ahadun ya'til al ab. Saudara yang kasih, di sana dikatakan bahwa akulah jalan, karena tidak semua jalan akan mendatangkan kebenaran. Banyak ada istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kalau jalan menuju Roma memang banyak, saudaraku, tetapi hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena, saudaraku, karena jalan itu akan mendatangkan kebenaran. Karena tidak semua jalan mendatangkan kebenaran, tapi jalan yang dimaksud oleh Tuhan dialah jalan yang mendatangkan kebenaran. Dan tidak semua kebenaran akan mendatangkan kehidupan, tetapi Yesus berkata, kebenaran itu yang akan mendatangkan kehidupan yang kekal di surga. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kemarin kita melihat bagaimana, saudaraku, apa yang dilakukan atau apa perbedaan, apa yang menjadi perbedaan inti antara umat Kristen dan umat Islam. Pada saat ini, saudaraku, saya akan coba untuk mengutarakan materi ini 2 session. Di sesi yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana Kristen dan Islam, dan nanti bagaimana di sesi yang kedua kita akan bicara bagaimana Isa Al-Masih dengan Muhammad. Saudara yang kasih, yang pertama, orang Kristen adalah pengetahuannya, sumbernya adalah dari Alkitab. Orang Kristen mempercayai bahwa Alkitab adalah sumber pengetahuan. Alkitab adalah firman Allah yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah di mana terdiri di sana ada hukum Taurat, Zabur, dan kitab-kitab para nabi. Dan Perjanjian Baru adalah bagaimana itu adalah suatu berita sukacita dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang Islam punya pedoman adalah Al-Quran, yang diimani oleh mereka bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, di mana Allah berfirman melalui malaikat Jibril dan membisikkannya kepada Muhammad, dan kemudian secara terus-terusan selama 23 tahun sehingga terjadilah suatu bentuk yang namanya Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran itu sebagai apa? Alkitab itu sebagai fungsinya sebagai apa, saudaraku? Alkitab berfungsi sebagai firman Allah, dan Al-Quran berfungsi sebagai wahyu Allah. Dan kemudian, saudaraku, untuk siapa Alkitab itu? Untuk siapakah Al-Quran itu, saudara kasih? Dan di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa Alkitab hanya diperuntukkan untuk manusia, karena Allah ada sesuatu dengan manusia, karena Allah ingin menyelamatkan manusia, karena Allah ingin mengembalikan citra Allah yang ada dalam diri manusia, dan dia ingin mengembalikan supaya manusia boleh selamat. Karena firman Tuhan berkata, dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan Allah menghendaki setiap manusia boleh percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan dia. Karena Allah tidak pernah membuat neraka untuk manusia, tetapi neraka disediakan hanya untuk iblis. Tetapi iblis diberikan kebebasan oleh Allah untuk mencari teman-teman itu manusia. Oleh karena itu, saudara kasih, firman Tuhan berkata, banyak orang yang menganggap jalan itu lurus, tetapi sesungguhnya ujungnya adalah maut. Banyak orang yang beranggapan bahwa kamu sudah benar. Banyak orang yang mengatakan, aku sudah berbuat baik, aku tidak mencelakakan orang lain. Tetapi, saudara yang kasih, firman Tuhan katakan, tetapi ujungnya maut. Oleh karena itu, saudara kasih, bagaimana bahwa Alkitab itu berfungsi atau untuk digunakan oleh manusia, tetapi Al-Quran tidak, saudaraku. Al-Quran dia digunakan hanya, atau di Al-Quran dia digunakan untuk manusia dan jin. Di surat Al-Jin sana dikatakan bagaimana pada saat Muhammad melantunkan ayat Al-Quran, kemudian ada beberapa jin yang bertobat, dan kemudian jin ini, saudaraku, dia bertobat dan dia menjadi pengikut Muhammad dan dia menjadi Muslim. Oleh karena itu Al-Quran digunakan untuk manusia dan jin. Saudara kasih, dan kemudian penyebarannya itu apa, saudaraku? Untuk siapakah? Apakah hanya untuk orang Israel atau hanya untuk sekelompok orang saja? Dan Alkitab berkata, saudaraku, di dalam Matius pasal 8, segala kuasa bagi sorga maupun di bumi telah Allah berikan kepadaku. Yesus berkata, oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 saya dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Alkitab, firman Allah, berfungsi untuk digunakan seluruh umat manusia. Tetapi apa kesaksian Al-Quran tentang fungsinya sendiri? Al-Quran di surat Asy-Syura, saudaraku, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha. Di sana dikatakan, wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ilaika kepadamu Qur'anan. Allah telah memberikan
ilham. Allah telah memberikan mewahyukan kepada Muhammad Quran, yaitu Quran Arabian dengan berbahasa Arab. Mengapa Al-Quran dengan berbahasa Arab? Di sana dikatakan karena untuk apa? Karena dari sana kali tunggu umul qura, karena ingin memperingatkan kepada umul qura, ingin memperingatkan penduduk kota Mekah, waman haulaha, dan negeri-negeri dan kota-kota di sekitar Mekah itu yang berbahasa Arab. Jadi sebenarnya saudara kasih bahwa Al-Quran itu berfungsi atau diperuntukkan hanya untuk orang Mekah dan sekitarnya yang berbahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran mengeluarkan dan turun diwahyukan dalam bentuk bahasa Arab. Saudara yang kasih, itu yang terjadi. Dan kemudian jumlah ayatnya berapa? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita selidiki dalam Alkitab, jumlahnya saudaraku 30.442 ayat. Alkitab dari perjanjian lama sampai ke dalam perjanjian baru itu ada 30.442 ayat. Tetapi saudara kasih, Al-Quran hanya 1/5 saja. Al-Quran jumlah adalah 6.666 ayat, yaitu 6. Itulah jumlah ayatnya. Kenapa? Karena Al-Quran mengimani bahwa Al-Quran adalah suatu ringkasan cerita, ringkasan yang terkandung dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Oleh karena itu sarinya disari, katanya sarinya diambil dan menjadi beberapa ayat saja yang akhirnya berjumlah 6.666. Dan kemudian saudara kasih, karena kita lahir ke dunia ini sudah ada Alkitab dan sudah ada Al-Quran. Kalau misalkan saudara lahir dari orang Kristen, maka saudara otomatis akan menjadi orang Kristen. Dan jika ada seorang lagi yang lahir oleh karena keturunan orang Islam, maka dia otomatis menjadi orang Islam, saudaraku. Tetapi pernahkah engkau berpikir, pernahkah engkau coba menganalisa, pernahkah engkau menguji kebenaran dari kedua kitab itu? Karena kedua kitab itu mengatakan, ini juga benar, ini juga benar, menawarkan surga, ini juga menawarkan surga, saudaraku. Pernahkah engkau menguji kebenaran itu? Alkitab atau Tuhan mempersilahkan orang-orang, mempersilahkan manusia untuk menguji kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan katakan suruh menguji. Ujilah firman Tuhan, ujilah kebenaran firman Tuhan, ujilah setiap janji-janji Tuhan, dan itu akan digenapi atau tidak. Kalau Allah berjanji, dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Tetapi Allah mengikat dirinya dengan janjinya itu, dan dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Oleh karena itu ujilah firman Tuhan, uji. Dan kemudian Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur 119 ayat yang ke-140, Mazmur 119 ayat yang ke-190. Demikianlah firman Tuhan. 140. Demikianlah firman Tuhan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janji Tuhan sangat teruji, firman Tuhan sangat teruji, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, karena Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang pernah dia ucapkan kepada manusia. Oleh karena itu ujilah firman Tuhan. Alkitab ini suruh diuji, firman Tuhan diuji. Bahkan firman Tuhan katakan, ujilah setiap roh, setiap pengajaran yang masuk, apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak. Saudara yang kasih, bagaimana kesaksian Al-Quran tentang dirinya? Di dalam Al-Quran berkata, kalau engkau ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka kau akan seret dan kau akan masukkan ke neraka. Begitu menakutkan, saudaraku, begitu menyeramkan. Karena kita tidak boleh menguji dan mengecek Al-Quran, karena mereka harus percaya 100% bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tetapi Alkitab katakan, ujilah aku. Uji. Saudara mau menguji, baca Alkitab. Kalau saudara akan baca Alkitab, maka saudara akan banyak menerima, melihat, membaca ada banyak janji-janji Allah, dan janji-janji Allah itu disediakan untuk saudara. Bagaimana kita bisa menurut janji Allah kalau kita nggak bisa baca Alkitab? Oleh karena mari kita baca Alkitab sama-sama. Setiap hari kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita menerima janji Allah dan merasakan janji Allah itu. Saudara yang kasih, kemudian yang berikutnya, utusannya. Jadi kalau orang Kristen
utusannya itu bernama Isa Al-Masih. Dan kalau orang Islam, utusannya bernama Muhammad. Dan saudara, bagaimana utusan ini? Kalau dia mengaku sebagai utusan, tentunya ada tanda-tanda yang menyertai dia sebagai utusan Allah. Allah tidak pernah mengutus seseorang manusia pun kalau tidak disertai dengan tanda-tanda yang Allah siapkan bagi dia. Tanda-tandanya adalah dinubuatkan, bernubuat, dan bermukjizat. Inilah tanda-tanda utusan Allah, bahwa dia harus dinubuatkan. Sebelum lahir dia itu dinubuatkan bahwa dia nantinya akan lahir. Dan kemudian setelah dia dinubuatkan, dia pun bernubuat. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang terjadi akan di masa depan? Dia akan menubuatkan sesuatu, dan nubuat itu harus terjadi kalau dia sungguh-sungguh menjadi utusan Allah. Dan di samping itu ada mujizat yang menyertainya. Saudaraku yang kasih, bagaimana Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Musa sendiri. Musa pernah menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, yaitu dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 18, yang dikatakan bahwa nanti akan muncul dari keluargamu, dari sahabatmu. Ulangan 18 ayat 18, saudaraku. Dan kemudian Yesus pun dia bernubuat. Banyak nubuatan-nubuatan yang Yesus ucapkan. Salah satunya kalau kita lihat, saudaraku, dalam Matius 24 ayat 24, yang dikatakan bahwa nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu, nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Dan kita lihat sekarang sudah banyak muncul nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu. Banyak orang yang mengatakan, akulah Mesias, akulah nabi. Tetapi kita masih diuji, karena firman Tuhan katakan nanti akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias yang palsu. Dan kemudian, saudaraku, bermujizat. Kita sudah tahu bagaimana Alkitab mencatat ratusan kali Yesus bermujizat. Dia dapat mencelikkan orang yang buta, dia dapat membangkitkan orang yang lumpuh, dia dapat membuka mulut orang yang bisu, dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dan Al-Quran pun menyatakan seperti itu. Al-Quran di surat 5 Al-Maidah ayat 110 juga mengatakan bagaimana Yesus bermujizat. Yesus dapat menciptakan seekor burung dari tanah. Yesus dapat mencelikkan mata yang buta sejak lahir. Yesus dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, orang yang berpenyakit kusta. Dan yang lebih hebat lagi, Yesus dapat membangkitkan orang yang mati. Itu dicatat dalam surat Ali Imran ayat yang kelima, surat yang kelima, yaitu 110. Saudaraku yang kasih, apa kesaksian Al-Quran tentang nabinya? Apakah Nabi Muhammad dinubuatkan? Apakah dia bernubuat? Apakah dia bermujizat? Saudaraku, mari kita lihat kesaksian dia sendiri, saudaraku. Kesaksian Al-Quran di sana dikatakan bahwa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah menubuatkan setelah Yesus akan lahir nabi baru. Karena Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya setelah Yesus Kristus, setelah firman Allah itu turun sendiri, tidak ada lagi. Karena Allah sudah turun sendiri. Karena Allah dengan kuasanya, dia turun dengan sendirinya. Dia turun sendiri sehingga tidak perlu lagi ada nabi-nabi lain untuk turunnya kedua kali. Saudara kasih, dan kemudian apakah dia bernubuat? Di dalam Al-Quran memang ada nubuatan-nubuatannya, tetapi nubuatannya kita mesti harus lihat. Dan yang paling penting, apakah dia bermujizat, saudaraku? Apakah dia bermujizat? Mari kita lihat, saudaraku, apa kata Al-Quran. Surat yang ke-6 ayat yang ke-37. Surat yang ke-6 ayat yang ke-100, ayat yang ke-37. Surat ke-6 ayat yang ke-37. Demikianlah kesaksian Al-Quran tentang mujizat itu. Di sana dikatakan bahwa dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mujizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi kata sebenarnya mujizat sudah ada, tetapi orang itu nggak tahu kalau ada mujizat dari Muhammad. Saudara, yang kasih namanya mujizat itu harus didemonstrasikan keluar. Yang namanya mujizat itu harus disaksikan oleh orang. Itulah mujizat, saudaraku. Tetapi kalau Al-Quran katakan bahwa
Sesungguhnya Allah itu mereka mujizat, tapi banyak orang yang tidak tahu. Tapi kita lihat coba ayat yang lain, saudaraku, tentang mujizat ini. Surat yang ke-10, yaitu surat Yunus. Surat Yunus ayat yang ke-20. Demikianlah kesaksian Al-Quran. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan atau mujizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu adalah kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama dengan kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad sedang menanti-nantikan mujizat yang Allah janjikan untuk rasulnya sebagai tanda kerasulannya. Dia menanti-nantikan dan menunggu, dia bilang. Jadi lo nggak tahu kalau aku ini bermujizat. Di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa mari kita sama-sama menunggu. Mungkin suatu saat Tuhan akan turunkan mujizat. Jadi menunggu, saudara yang kasih. Dan kemudian di surat yang lain, saudara, apa yang dikatakan oleh Al-Quran di surat 29 ayat yang ke-50. Surat 29 ayat yang ke-50, demikianlah kesaksian Al-Quran tentang mujizat. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Setelah dia nunggu-nunggu mujizat, nggak datang-datang juga mujizatnya, nggak nyampe-nyampe juga mujizatnya. Akhirnya, ya sudah, mujizat terserah Allah saja. Mau ada mujizat, mau tidak ada mujizat, terserah Allah saja katanya. Saudara yang kasih, sebagai tanda kerasulan, sebagai tanda kenabian harus disertai mujizat. Karena itulah satu-satunya yang membedakan antara utusan Allah atau bukan. Kemudian karena tidak ada mujizat-mujizat itu, kemudian ada satu hadis di dalam hadis Sahih Bukhari 1951 saya katakan bahwa Muhammad itu yang nama mujizatnya adalah Al-Quran. Jadi tidak ada yang supranatural, tetapi katanya mujizatnya Al-Quran. Mengapa kok dikatakan menjalankan? Karena Al-Quran adalah Muhammad, dia orang yang umi, orang yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengeluarkan Al-Quran. Jadi itulah mujizatnya katanya, saudaraku. Jadi tadinya dia bilang, kamu ini nggak tahu sebenarnya kalau aku ini bermujizat. Yang kedua, dia tunggu-tunggu bersama dengan umatnya menunggu mujizat, ternyata nggak nyampe-nyampe juga. Pada akhirnya dia katakan, udah terserah Tuhan deh, karena mujizat milik Tuhan. Apakah seperti ini, saudara yang kasih? Dan kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-22, di sana dikatakan bahwa keselamatan itu bukan datang dari bangsa-bangsa yang lain, tapi keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Oleh karena itu, saudara yang kasih, perhatikan baik-baik. Sejak Abraham dipilih oleh Allah, menuntun Abraham untuk masuk ke dalam perjanjian di tanah Kanaan, Tuhan mengutus selalunya adalah keturunan Yakub. Selalunya adalah keturunan Israel, orang Yahudi, orang Israel. Tetapi saudara yang kasih, karena Allah mempersiapkan, ada suatu perjanjian mempersiapkan dirinya bahwa dia nanti akan menurunkan suatu keselamatan, yaitu harus melalui bangsa Israel. Kalau misalkan setiap kota, setiap negara ada nabi, maka banyak nabi-nabi yang lain. Mungkin nanti di Cina ada nabi, mungkin di Indonesia ada nabi, mungkin di mana-mana ada nabi. Tetapi tidak, Allah itu menurunkan nabi hanya dari Israel, hanya dari keturunan Yakub, yang kemudian dia berubah nama menjadi Israel. Tapi kalau ada orang mengatakan nabi dari negara lain, dari kota lain, dari suku lain, firman Tuhan katakan, hati-hati. Di akhir zaman nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu. Di akhir zaman nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Dia pun sekiranya kalau boleh dapat menarik orang-orang percaya yang menjadi percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara, mesti hati-hati. Bahkan Firman Tuhan juga berkata, hati-hati kalau ada bilang Yesus atau Mesias ada di sana. Mesias ada di sana itu masih hati-hati, saudaraku. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali bagaikan kilat yang menyambar dari timur. Saudara kasih, itu yang terjadi. Sekarang sudah boleh pilih. Pilih kepada orang yang disertai dengan mujizat atau memilih orang yang tidak disertai dengan mujizat. Kita diberikan pilihan. Kita diberikan akal budi dan hikmat untuk memilih. Seperti itu, saudaraku. Dan kemudian yang seterusnya, saudaraku, saat ini itu ada di mana? Utusan itu saat ini sekarang ada di mana? Kalau Yesus, firman Tuhan, di dalam Yohanes
pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan seperti ini. Yohanes pasal yang ke-1 pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sekarang Yesus ada di rumah Bapa. Yesus sekarang ada di rumah Bapa, dan dia sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka dia akan datang lagi nantinya, akan menjemput saya dan saudara untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, kami pun, kita pun yang percaya berada. Saudara yang kasih, tetapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Muhammad sekarang ada di alam barzah. Dia mati dan dia dikuburkan di Madinah. Dan sampai saat ini umatnya, setiap tahun mereka berbondong-bondong pergi ke sana hanya untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Saudara yang kasih, dan kemudian seterusnya bagaimana? Dan siapakah yang menggerakkan? Siapakah yang memimpin Yesus dan Muhammad itu? Di dalam Alkitab sangat jelas sekali bahwa Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-10, tidak percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa yang aku lakukan bukan berasal diriku sendiri, tapi Bapakku yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan Al-Quran bersaksi di dalam surat yang keempat ayat 171 bahwa Yesus dikuatkan dengan Roh Kudus. Isa Al-Masih dikuatkan dengan Roh Kudus. Di dalam Yesus ada Roh Kudus, sehingga yang menggerakkan, sehingga yang memimpin dia, sehingga yang mengarahkan dia adalah Roh Kudus, yaitu Roh Bapa, yaitu Roh Allah sendiri. Tetapi saudara yang kasih, kalau Muhammad dia digerakkan oleh roh dunia. Dan kemudian kita lihat bagaimana Allahnya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah roh. Wujud Allah yang Yesus ajarkan kepada kita adalah roh. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24 sana dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu apabila kita menyembah dia dengan roh kita, karena roh kita yang kekal ini boleh bercakap, boleh berkomunikasi dengan roh Allah yang kekal juga. Oleh karena itu tidak perlu lagi, tidak penting lagi kita harus menghadap kemana. Tidak penting lagi, tidak harus lagi dengan waktu yang ditentukan seperti itu saudaraku. Tetapi kalau kita di saat dimanapun juga, kapanpun kita boleh bersekutu dengan Allah, karena sama-sama, karena Allah roh adanya. Di mana-mana ada Allah, karena Allah maha hadir, karena dialah roh saudaraku. Tetapi bagaimana dengan Al-Quran yang bersaksi? Di dalam Al-Quran, saudara, di dalam mukadimahnya, dalam keterangan di surat yang pertama dikatakan bahwa Allah itu adalah nama Zat yang maha suci. Jadi beda memang saudaraku. Kalau Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah roh, tetapi kalau Muhammad mengajarkan bahwa Allah mereka adalah Zat yang maha suci. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini saudaraku. Dan kemudian saat ini Allahnya ada di mana? Allah yang diajarkan oleh Yesus itu ada di mana? Allah yang diajarkan oleh Muhammad itu ada di mana? Saudara perhatikan baik-baik bahwa Allahnya yang diajarkan oleh Yesus adalah Allah yang ada di sorga. Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-6. Dia mengajarkan bagaimana berdoa yang benar. Dia mengajarkan doa yang benar. Yang pertama dia katakan, Bapa kami yang di sorga. Yaitu Bapa kita, Allah kita ada di sorga. Tetapi Muhammad di dalam Al-Quran surat yang ke-106 ayat yang ketiga saudara, di sana dikatakan falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait, saya dikatakan sembahlah saudaraku, falyabudu maka menyembahlah engkau fi hadzal bait, di dalam bait ini. Yaitu adalah artinya Mekah saudaraku. Mekah ya ada Ka'bah. Jadi artinya kalau kita menyembahnya harus di bait itu, di Ka'bah itu. Oleh karena itu sampai saat ini umat Islam saudaraku, mereka kalau beribadah kiblatnya itu ke sana. Karena falyabudu rabb hadzal bait. Karena sembahlah Tuhanmu itu di bait ini. Oleh karena itu kalau sholat mereka harus menghadap ke kiblat. Dari lahir coba diarahkan ke kiblat.
Kemudian telinga kanannya dibisikin azan, telinga kirinya dibisikin qomat. Dan kemudian sampai mati pun mereka harus menghadap ke kiblat karena Allahnya ada di kiblat. Saudara yang kasih, ini yang ada, ini yang terjadi. Dan kemudian bagaimana terhadap setan? Kalau Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, Allah tidak berkompromi dengan sumber dosa. Allah mengasihi orang berdosa, tetapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Oleh karena itu dia berseteru dengan iblis. Dia tidak bisa bersatu dengan iblis. Antara gelap dan terang tidak bisa bersatu. Antara kebenaran dan kejahatan dan tidak bisa bersatu. Oleh karena itu dia sangat bermusuhan dengan iblis. Tetapi bagaimana kesaksian di dalam Al-Quran tentang iblis ini? Yaitu di surat 55. Di surat 55 ayat yang ke 46. Surat 55 yaitu surat Ar-Rahman ayat yang ke 46. Di sana dikatakan demikian. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Jadi saudara kasih, jadi kalau ada orang yang takut atas penghakiman itu, maka disediakan dua surga. Saudaraku, kalau kita lihat keterangannya dikatakan surganya ada dua. Mengapa? Karena surga disediakan untuk manusia dan ada lagi surga untuk jin. Jadi artinya setan pun saudarakan disediakan surga. Artinya Allah pun bisa bersahabat, boleh bersama-sama dengan jin. Jadi ada dua surga, surga untuk manusia dan surga untuk jin, saudaraku. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya setan, dengan yang namanya jin. Karena setan dalam bentuk apapun tetap setan, saudaraku. Secantik apapun yang setan lakukan, tetap dia setan, saudaraku. Tetap dia jahat, saudaraku. Yang lebih heran, saudaraku, sekarang muncul setan-setan itu nggak digambarkan seperti yang sangat menakutkan. Tapi sekarang setan-setan itu setannya cantik-cantik, yang digambarkan dalam sinetron itu adalah si manis jembatan Ancol. Setan muncul dengan setan yang cantik-cantik, saudaraku. Hati-hati, firman Tuhan katakan apa, saudaraku? Bahwa iblis adalah si raja dusta. Dia tidak punya kuasa apa-apa karena kuasa telah dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang dia lakukan hanya menipu, membohongi manusia supaya dia jauh daripada Tuhan. Yang seterusnya, saudara kasih, yang paling penting saudara, bagaimana kita harus jelas, kita harus memilih, karena kita akan ada tujuan akhirnya, finalnya itu yang paling penting, saudaraku. Bukan sikap sekarang, bukan sikap pertengahan, tapi ujungnya yang paling penting. Apa tujuan kita mengikuti ajaran Yesus? Apa tujuan kita mengikuti ajaran Yesus Kristus sebagai firman Tuhan? Apa, saudaraku? Karena Tuhan berkata seperti ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Yesus, saudara, karena ingin mencapai, bahkan Tuhan katakan sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita inginkan selamat seperti doa seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya juga hasanah, di akhiratnya pun hasanah. Di dunia pun selamat, akhirat pun selamat. Jelas tujuan akhirnya itu keselamatan jiwa. Jadi percuma saja kita capek-capek mengikuti ajaran seseorang tetapi akhirnya, saudaraku, bukan masuk surga tapi malah masuk neraka. Ini kan sayang sekali, saudaraku. Oleh karena itu sangat jelas ketujuan untuk mengikuti Yesus. Sangat jelas kita beriman kepada Yesus, yaitu karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada tertulis tujuan imannya seperti apa. Dan kemudian keselamatannya, saudaraku. Keselamatan, kalau kita bersama dengan Yesus, keselamatannya itu pasti selamat. Firman Tuhan berkata, Markus 16 ayat 16 yang dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka akan mendapatkan keselamatan itu. Barang siapa yang menerima anak, dia akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena engkau adalah anak Allah, maka kau berhak untuk mewarisi semua kerajaan Allah. Semua yang dimiliki Allah diwariskan kepadamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Surat Al-Baqarah 29 dikatakan, Tuhan menciptakan semuanya ini hanya untuk manusia, bukan untuk jin. Untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, untuk semua. Jadi Allah menciptakan semua ini, menciptakan alam, laut, dunia ini saudaraku hanya untuk manusia sebenarnya. Tetapi yang disediakan ini dirusak oleh setan. Oleh karena itu keselamatannya pasti. Mengapa kok bisa pasti? Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berasal dari sorga. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang memang firman Allah yang menjadi manusia. Satu-satunya pribadi yang sungguh-sungguh Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Sehingga kalau kita ke sorga, itulah hak dia. Karena dialah pemilik sorga itu. Tetapi kalau mereka saudaraku, saudara mungkin boleh cek, boleh tanya. Maka saudara kalau misalkan kebetulan bertemu, berjumpa dengan seorang ulama, saudara boleh bertanya, Pak Kiai, kalau saudara meninggal, kalau Pak Kiai meninggal itu nanti kemana? Surga atau neraka? Dia dengan baik, dia merendahkan hatinya, dia berkata seperti ini, ya insya Allah masuk surga. Kalau amal baiknya diterima si Allah, ya masuk surga. Kalau tidak, ya neraka, saudaraku. Dan kemudian seterusnya, saudaraku, bagaimana pada saat waktu mati? Orang Kristen itu, saudaraku, kalau mati sudah perhatikan baik-baik. Dulu, saudaraku, sebelum saya bertobat, saudaraku, saya paling takut melihat orang mati. Takut sekali kalau mendengar orang mati gitu, takut, nggak mau lihat, saudaraku. Mengapa? Karena begitu mengenaskan, saudaraku. Dia dibungkus saja gitu kayak lemper, saudaraku. Sangat mengenaskan sekali, saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, kita lihat bagaimana kalau orang Kristen meninggal. Pada saat saya bertobat, saya diajak sama seorang hamba Tuhan untuk melawat orang yang meninggal. Dan kemudian saya takut-takut ke sana, saudaraku. Saya takut. Tapi pada saat itu saya boleh duduk bersama-sama dengan mereka dan saya tidak tahu keluarga dan Pak Pendeta ini pergi keluar, ditinggal saya sendirian di ruang mayat itu, saudaraku. Pada saat saya melihat itu, saudaraku, saya udah merinding ya, takut begitu, saudaraku. Tetapi saya mulai coba melihat, saya mulai tengok, saudaraku, karena masih di peti, belum ditutup petinya. Dan saya melihat orang meninggal itu, waduh, kok tidak mengenaskan, saudaraku. Bahkan kadang-kadang saya heran. Kalau orang Kristen meninggal, saudaraku, dia pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, kadang-kadang pakai kacamata juga dipakai, saudaraku. Pakai cincin juga, saudaraku. Dan dia menghadapnya bukan ke kiblat, bukan ke timur, ke barat, utara, selatan, tidak, saudaraku. Tapi menghadapnya ke atas. Karena kita mengimani bahwa Allah itu ada di atas, digambarkan surga itu ada di atas, saudaraku. Oleh karena itu pasti orang ini akan sampai ke surga. Makanya dia menghadapnya ke atas terus, nanti ketemu dengan Tuhan dan sampai ke surga. Jadi nggak nabrak kiri, nggak nabrak kanan, saudaraku, nggak nabrak utara, nggak nabrak selatan, nggak nabrak timur, nggak nabrak ke atas dan berjumpa dengan. Yang lebih hebat kalau orang perempuan yang meninggal, saudaraku. Kalau anak Tuhan yang perempuan meninggal itu lebih hebat lagi. Mengapa dikasih bedak, di make up, saudaraku? Sebelumnya dikuburkan dia di make up, dikasih lipstick begitu, kok begitu cantik dan tidak mengenaskan, saudaraku. Dan mulai saat itu saya tidak lagi takut untuk melihat orang mati. Kenapa? Karena orang percaya kepada Yesus, keselamatan itu pasti. Dan firman Tuhan katakan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, aku sedang menyediakan tempat bagimu. Apabila tempat sudah ada, maka akan kembali kepadamu dan aku akan membawa engkau supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi kalau orang Kristen meninggal itu dijemput sama Tuhan Yesus sampai diantar langsung ke surga, karena dialah jalan, kebenaran dan hidup itu. Tetapi kalau mereka, saudaraku, mereka tinggal di alam barzah. Dan kemudian, saudaraku, waktu penghakiman bagaimana? Karena Alkitab maupun Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab maupun ajaran Muhammad mengatakan bahwa yang menghakimi umat manusia adalah Yesus Kristus. Maka dia pasti lolos karena dia percaya kepada Yesus. Karena dia percaya kepada sang hakim itu. Tetapi, saudaraku, kalau mereka itu binasa, masuk neraka. Dan tindakannya seperti apa? Tindakan orang Kristen itu harus mencerminkan tindakan kasih yang Tuhan sudah nyatakan. Saudara-saudara yang kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau Allah telah mengasihi saya dan saudara, maka perintah Tuhan, hendaklah engkau pun saling mengasihi. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah, kalau engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Allah, maka engkau harus saling mengasihi. Karena firman Tuhan dikatakan, bagaimana engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu sendiri yang kelihatan engkau tidak bisa mengasihinya. Itu omong kosong, saudaraku. Saudaraku, tindakannya adalah tindakan kasih. Tetapi dalam Al-Quran surat yang ke-4 91 dikatakan, kalau ada orang yang tidak mau berdamai dengan engkau, maka dimanapun juga, pada saat apapun juga harus membunuh dia. Saudaraku, inilah ajaran sangat berbeda. Tapi firman Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Karena Allah itu kasih adanya. Lalu sikap kita, tingkah laku kita harus mencerminkan kasih Allah. Supaya sungguh-sungguh kita yang telah merasakan kasih Allah itu akan memancarkan kasih Allah. Sehingga orang lain pun boleh merasakan ada kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kemudian bagaimana kehidupan kesehariannya, saudaraku. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 14 yang dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, akan dipimpin oleh roh Allah. Hidupnya akan dipimpin oleh roh Allah. Hidupnya akan diatur oleh roh Allah. Hidupnya akan dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga dia boleh bersekutu setiap saat, boleh berjumpa setiap saat dengan Allah, dan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, karena Allah ada di hati orang percaya. Saudara yang kasih, baru-baru ini saya mendapatkan email. Ada saudara kita bertanya seperti ini. Dia katakan, Pak, orang Kristen kok aneh ya Pak? Kok berani-beraninya mengatakan dirinya itu anak Allah? Kok berani-beraninya mengatakan dirinya itu anak Allah? Sedangkan berjumpa dengan Allah itu masih seminggu 1 kali. Bagaimana bisa kita mengaku dirinya anak Allah, kok berjumpanya hanya 1 kali dalam 1 minggu? Lihat nih kami, katanya orang-orang Islam, 1 hari 5 kali berjumpa dengan Tuhan, tapi nggak berani itu mengatakan dirinya anak Allah. Saudara yang kasih, ada kesalahpahaman. Kalau kita mengangkat dirinya menjadi anak Allah itu nggak mungkin, saudaraku. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kalau Allah sendiri yang mengangkat kita menjadi anaknya, seperti tertulis dalam Yohanes yang pertama ayat 12 yang dikatakan, barang siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Roma pasal 8 tadi ayat 14 yang katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi bukan kita yang mengangkat dirinya menjadi anak Allah, tetapi Allah sendiri yang mengangkat kita menjadi anaknya. Jadi kalau Allah sendiri mengangkat, ya nggak ada yang mustahil bagi dia. Dan tadi kalau kita ada roh Allah dalam hati kita, setiap saat kita boleh berjumpa dengan Allah, setiap saat kita boleh berkomunikasi dengan Allah, karena Allah ada di dalam hati kita. Tetapi saudara kasih, kalau itu hari Minggu, itulah persekutuan. Bagaimana umat Allah seluruh dunia itu bersekutu, bersatu, berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama, dan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi kalau kita boleh berjumpa dengan Tuhan, ya nggak ada waktunya, setiap saat, kapanpun kita bisa. Dan bahkan harus menjadi tingkah laku kehidupan bagi orang-orang percaya. Dan kemudian saudaraku, kalau mereka yang berkemauan sendiri, kalian ada yang ngatur, saudaraku kasih. Oleh karena itu saudaraku kasih, pada saat ini, kalau saudara rindu menjadi anak-anak Allah, Firman Tuhan katakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan roh itu dalam hati kita? Firman Tuhan katakan, Wahyu pasal 3:20 yang dikatakan, lihat aku berdiri dan mengetuk. Barang siapa yang bukan pintu bagiku, maka aku akan masuk. Aku akan tinggal bersama-sama dengan engkau, dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Maukah engkau menjadi anak-anak Allah? Maukah menyediakan hatimu untuk Yesus Kristus? Lihat dia sedang mengetuk pintu. Bukalah pintu hati saudara, dan ikuti doa saya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pemberitaan kebenaran ini Tuhan. Karena kami tahu kebenaran ini adalah kebenaran yang merdekakan. Dan kami tahu ya Bapa, bahwa kami adalah orang yang berdosa. Oleh karena Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya, sucikan saya. Dan kami mengundang Kau Yesus untuk masuk dalam kehidupan saya, yang mengatur kehidupan saya, menjadi raja dalam kehidupan saya, dan menjadi Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.